Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas perkuat TKDN di industri nasional dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Joni Darmawan, Ketua Industri Manufaktur Apindo. Pak Joni masih bergabung bersama kami, Pak. Iya. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Joni. Tadi di segmen sebelumnya sudah kita bahas beberapa alasan di mana TKDN ini tidak berjalan optimal, konsistensi, kemudian juga kepastian hukum yang belum ada. Sebenarnya apa yang bisa dievaluasi di sini Pak Joni ketika dari penerapan peraturan ini bisa optimal ke depannya? Jadi gini, harusnya kan peraturan itu dibuat sebenarnya sudah dipikirkan milestone-nya. Jangka panjangnya mau apa yang harus dicapai, import lokalnya apa, import substitusinya akan berubah kapan, terus kesukaran itu sebenarnya udah ada di paparan atau pada waktu membuat peraturan roadmap itu kan. Dimana pada waktu itu tinggal dijalankan gitu, ya kan. Nah tadi saya perlu koreksi sedikit, itu kata kuncinya bukan itu. Jadi maksud kata kuncinya sekarang semua pihak investor maupun asing maupun lokal itu merasa bahwa tidak ada kepastian hukum. Kepastian hukum dijabarkan bahwa satu tidak konsisten, ntar industri ntar impor. Yang kedua konsekuen di mana tidak kalau dijanjiin dikasih insentif atau tidak tax holiday tidak segala sesuatu. Nah ini yang sekarang mungkin Pak Jokowi lagi menjalankan yang dimana kan BKPM sekali dikasih langsung ya kan karpet merah segala macam. Ya ada beberapa hal. Nah, yang saya katakan di sini bahwa kebijakan-kebijakan itu harus dipaparkan secara jelas gitu. Jadi masing-masing kementerian atau masing-masing PIC lah atau person in charge atau department in charge itu harus clear maunya pencapaiannya berapa gitu. Berapa tahun di tahun berapa akan tercapai ini. Ya, saya kasih contoh waktu saya di Toyota gitu kan. Kita misalnya bersaing dengan Thailand, kita nggak bakal bisa bersaing karena konsepnya clear bahwa Indonesia bisa sebagai eksportir atau Indonesia akan dituju sebagai production base kalau bisa namanya CIM-nya atau namanya cost index manufacture-nya itu adalah 0,7. 0,7 diartikan bahwa sebenarnya 30% itu terjadi yang namanya logistik, import duty segala sesuatu itu kan ada pergerakan-pergerakan itu yang bisa mahal. Jadi kalau Indonesia tidak bisa bikin 0,7 itu biasanya dilupakan. Ya. Nah 0,7 itu tidak dicapai secara langsung gitu. Kenapa? Itu kan ada biaya-biaya fixed cost. Investasi kan nggak bisa 1 tahun dibebankan. Itu kan investasi akan terlihat jangkanya waktu 4-5 tahun. Nah itu yang saya katakan harus ada yang namanya milestone. Jadi kapan Anda bisa mencapai yang namanya 0,7. Nah itu satu. Dicapainya dengan cara apa? Ya kan, ada kesusahan-kesusahan. Misalnya kita harus bicara dengan pemerintah untuk dapat insentif. Kita coba mengurangi import duty. Kita melakukan cost reduction, ya kan. Kita melakukan substitusi import. Misalnya part-part yang tadinya kita import, kita lokalin, ya kan. Kita mencari apa teknologi yang tepat guna segala macam. Nah itu yang ini bisa mencapai 0,7. Nah biasanya Indonesia ini berdasarkan pengalaman pernah di bawah 0,7 gitu. Nah Indonesia ini terpilih sebagai export base. Kenapa? Dengan diproduksi di Indonesia, ya kan, mereka akan mendapatkan harga yang lebih murah, kualitasnya sama, ya kan. Jadi tidak ada salahnya misalnya kalau diambil Indonesia gitu. Nah ini yang namanya saya katakan bahwa harus clear sekali diputuskan. Jadi kita nggak usah banyak lah prioritasnya berapa banyak lah yang item-item mana yang benar-benar sebagai industri prioritas dan itu benar-benar dikasih yang namanya padat insentif, dikasih kemudahan-kemudahan, tapi harus juga dikasih bahwa target gitu. Kapan ini bisa kelar? Nah kalau ini kan enggak gitu. Ya emang saya sih ngomongnya gampang gitu ya kan, tapi kalau kita sudah masuk di birokrasi nggak mudah gitu kan. Betul. Ada tahu sendiri lah. Nah tapi ini yang harus dikerjain gitu. Bagaimana merubah paradigma ini menjadi sesuatu yang benar-benar achievable gitu. Di Jepang tuh di pemerintahan pun begitu sama. Di Amerika di mana, di Cina terutama. Cina tuh udah clear kok. Saya mau productivity 5 gitu. Ya kan, dengan segala cara dia akan itu. Sampai saya pernah lihat waktu saya pernah ke pabrik di Cina, itu kasihan mereka tuh, nengok aja nggak berani gitu. Kalau ada tamu gitu, nggak berani gitu. Karena giliran dia nengok udah 1 detik, 2 detik udah hilang gitu.
Nah ini yang saya katakan, bagaimana mendisiplinkan, bagaimana membuat paradigma atau culture yang baru ini gitu. Bukannya, aduh udah susah deh, udah nggak tercapai gitu, kita pindah lagi impor karena emergency gitu. Nah ini hal-hal ini yang menurut saya ya enak di ngomongin, gampang di ngomongin, tapi nggak susah. Tapi harusnya kan bisa gitu, harusnya bisa. Negara lain bisa kok, Indonesia nggak bisa. Baik, Pak Joni, apakah kondisi ini juga sama terjadi untuk sektor industri prioritas, Pak? Termasuk juga farmasi yang merupakan bagian dari prioritas pemerintah. Ketika secara keseluruhan ini belum optimal, paling tidak dari sisi prioritas persentasenya sedikit lebih besar dalam penerapan TKDN dari sisi keberhasilan dan juga tepat sasarannya. Harusnya gini ya, semuanya tuh bisa kan. Itu ada jalan ke Roma lah kalau istilah, banyak jalan ke Roma gitu kan. Contohnya kita mau farmasi itu 90% mesti import lah barangnya. Nah kenapa itu? Salah satunya adalah misalnya, ya saya ngomong aja lah, bahan bakunya itu salah satu adalah yang itu, yang saya katakan bahwa dari oleochemical atau yang namanya petrokimia. Itu kan campuran-campuran, misalnya saya bukan orang kimia, paracetamol. Itu paracetamol tuh bisa diambil dari kimia apa, campuran mana, dicampur ini jadi gitu. Ya kan, kalau kita kan sekarang petrokimianya kan baru berjalan lah. Dari dulu kan udah lama gitu, maju mundur gitu kan. Kenapa? Karena lebih gampang importnya gitu dan ekspornya. Saya nggak tahu lah di belakang itu ada apa gitu. Tapi kelihatannya semuanya itu harus dibikinkan gitu. Jadi harus ada yang namanya studi bahwa kira-kira berapa yang kita bisa membuat akhirnya jadi local content. Local content maksudnya import substitusinya kita kurangin, ya kan. Misalnya dari 90 turun ke 70 tahun berapa, dari 70 turun ke 50 berapa, dari 50 ke 30. Akhirnya nanti importnya 30%, 70-nya local content. Ya, di mana itu semua bisa dijalankan banyak macam lah. Satu adalah mencari alternatif, ya kan, beli lebih murah atau lebih dekat. Yang kedua, local sources, ya kan, benar-benar ada di sini kan, jamu-jamu bisa, masa nggak ada, ya kan. Yang ketiga, yang tadi saya bilang oleochemical atau dan petrokimia dijalankan sehingga bisa membuat salah satu itu yang mahal itu, yang campuran-campuran itu, dan lain-lain program, misalnya teknologi apa segala macam, sehingga akhirnya saya yakin itu ya, kalau memang benar-benar tidak di luar negeri atau bisa keturunin ke 90%, mungkin harga obat di sini ya sama dengan harga obat waktu kita beli di luar gitu. Sedangkan kalau di sini kan importnya udah mahal, ya udah ambil margin. Ya, tadi kirim kemari kena pajak, kena transportasi, ya kan. Di sini diambil lagi sama beberapa layer dari pedagang grosir turun ke retail. Ini mungkin saya nggak tahu itu yang dari margin konten aja udah berapa, 30, 40%, 50% itu kalau bisa diturunkan atau dibikin suatu target atau dibikinin comprehensive planning, mestinya sih bisa ya. Baik, apakah Anda menilai kita juga kehilangan momentum, Pak, penerapan dari TKDN ini seharusnya memberikan dampak terutama di tengah pandemi COVID-19 di sektor farmasi, terutama Pak Joni? Gini, kalau mau ngomong sebenarnya kalau kita ngomong tinggalan ya iya. Kan kita udah ketinggalan dulu kan, karena emang ya itulah sifat saya sih nggak ngomong lah. Karena mungkin kalau saya di dalam dunia bisnis begitu juga mungkin ini mikir kenapa saya mesti susah-susah, yang mudah aja yang dapat gitu kan. Karena emang tidak ada budaya yang kenapa harus disusahkan, kenapa dimudahkan gitu kan. Jadi kalau menurut saya ketinggalan itu jauh lah. Dulu kan kita punya yang namanya bahan batu bara, kita punya bahan minyak, kita punya macam-macam lah ya kan. Itu tidak ada yang memikirkan untuk diversifikasi ke pendalaman industri gitu. Ya kan harusnya bisa gitu. Contohnya aja misalnya kita punya tekstil. Sekarang kan kita bahan bakunya kita ambil dari luar gitu. Yeah. Sebenarnya kan itu kagak, itu turunan dari petrokimia atau dari metanol dipecah-pecah jadilah yang namanya baju kita, bukan baju yang dari kapas. Baju kita kan itu dari polyester, itu polyester kan campuran-campuran gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang ketinggalan jauh, iya. Tapi kan dulu kan waktu zaman SBY keluarlah yang namanya McKinsey mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara kelima gitu. Dengan potensi, dan Indonesia akan mempunyai bonus demografi, di mana kita akan masuk di GDP per kapitanya di nomor 5 dunia.
Dan menurut saya itu middle income trap bisa terjadi kan gitu, karena selama Pak SBY kan tidak tercapai, tidak ada target 7% tercapai. Baik. Zaman Jokowi kan flat di 5, jadi harusnya ke depan ini akan lebih berat, harusnya ekonomi growth-nya harus 9 atau 10 gitu. Nah pertanyaan bisa nggak gitu. Oke. Nah, jadi menurut saya kalau emang mau, ya saya katakan ini mumpung kan ada Omnibus Law nih atau Cipta Kerja kan, Undang-Undang Cipta Kerja. Harusnya ini bukan dimanfaatkan, kata manfaatkan jelek kan. Baik, Pak Joni, nanti kita akan lanjutkan, Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu. Seberapa besar dampaknya ketika Omnibus Law ini diterapkan begitu, terutama dari penegakan TKDN nantinya, kemudian untuk kemajuan industri nasional. Nah, yang menarik adalah di tahun 2020 pemerintah menargetkan nilai TKDN di angka 43,3%. Nah, ini bagaimana kondisinya dengan ekonomi yang terjadi saat ini, kemudian juga di tengah pandemi. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Joni. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami. Marka TV akan segera kembali sesaat lagi.